Buat teman-teman yang nyari mobil harga 100 jutaan, udah ada sliding door elektrik, kursinya udah captain seat, kemudian pintu bagasi, power back door, dan ada sunroof. Kemarin banyak banget yang cari mobil ini. Kita ready kembali, Mazda 8 tahun 2012 teman-teman. Yuk kita liatin secanggih apa mobil ini. Dari bagian depan, tahun segini dia udah pakai Proji ya untuk lampunya. Ini bawaan asli. Kemudian fog lampnya udah dibalut dengan chrome, jadi kelihatan lebih elegan. Bagian grillnya facelift aja, dia nggak terlalu besar, tapi di bawahnya udah didobelin modelnya. Bagian samping kita lihat bannya diameter roda 18 teman-teman, dan kondisi bannya juga masih tebal. Shine on mirror juga udah lengkap ya. Kemudian kuncinya udah pakai smart entry ya teman-teman, cukup tekan tombol ini aja, pintu udah terkunci ataupun terbuka teman-teman. Untuk buka pintu belakang cukup kita tarik, dia otomatis terbuka. Nah, bagian interior joknya udah dilapisi dengan kulit ya teman-teman. Ini bawaan nasi, dan jok tengah ini kita bisa geser jadi satu ya, kalau mungkin ada penumpangnya 3 orang. Jadi ini bisa dibuat captain seat ataupun mungkin bisa nyambung juga. Yuk kita lihat bagian kabinnya teman-teman. Nah, di sini joknya udah pakai elektrik ya. Jadi pengaturannya cukup ditekan-tekan aja tombolnya ya. Kuncinya juga udah start stop engine ya. Dia cukup diputar seperti ini. Mesin udah langsung nyala. Pengaturan AC digital, dan ini udah ada heater. Kita mau lihat bagian belakangnya seperti apa. Yuk ikutin terus. Nah teman-teman, kecanggihan mobil ini adalah untuk buka pintu bagasinya cukup ditekan dari remote saja ya. Udah bisa ditutup. Nah, bagian belakang sini sudah dilapisi dengan chrome. Di sini juga udah ada rear spoiler, dan bentuk dari headlampnya udah modern banget, dan knalpotnya pun udah 2 teman-teman. Kita lihat bagian dalamnya lagi. Nah, ada yang unik dari mobil ini adalah untuk baris ketiga ya, joknya ini udah semi elektrik juga ya. Jadi teman-teman kalau ngangkat jok dari belakang tidak usah tarik tali yang di sana, cukup pencet tombol yang ada di sini. Kursi udah otomatis naik. Nah, itu sebagian dari kecanggihan mobil ini. Masih banyak fitur-fitur lain yang mungkin teman-teman akan tercengang kalau kita kasih tahu. Ikuti terus, kita mau cek kondisi mesin, transmisi, dan sama kaki-kaki. Oke teman-teman, kali ini kita ada di Mazda 8 tahun 2012. Sebelumnya kita udah spill juga ya teman-teman. Sebelumnya kita udah ada stok juga, tahunnya persis ya, tipenya persis, tapi beda di warna aja. Nah teman-teman udah tau lah, ini kan mobil juga lumayan familiar ya untuk, oleh kalau orang yang hobi-hobi gitu kan, mobil yang ya kelasnya udah mewah ya, udah ada sunroof, kemudian pengaturan kursinya udah elektrik, kemudian kursi tengah juga udah captain seat, dan di sini untuk joknya nih udah ada heaternya teman-teman ya. Jadi akhirnya di absen lagi nih teman-teman, buat reminder aja ya buat teman-teman, ngingetin kita pernah punya stok, dan kita udah pernah spill abis-abisan di stok yang sebelumnya. Nah kita ini mau lebih ke nge-review kondisi unitnya sih ya, seperti apa kondisinya, transmisinya, kaki-kaki, sama ini tahunnya sama 2012, warnanya putih teman-teman ya. Tadi kan kita udah di awal udah pasti lihat ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang biasanya kalau nonton video itu yang tipikal yang nggak mau lama, di scroll ya, di skip gitu. Nah warnanya putih, kemudian ini masih full ori semua ya, full ori. Dari head unit juga ini masih ori bawaannya, mereknya masih Alpina kalau nggak salah kalau bawaannya. Alpin bukan Alpina itu tas kalau Alpin ya teman-teman, Alpin gitu ya. Dan ini udah support GPS-nya. Cuman ya
sayang banget ini karena memang dia basicnya LCD. Nah kelemahannya yaitu kalau dia kena usia udah lama terus kena panas ya biasanya ngeblur, dan ini kondisinya udah ngeblur teman-teman. Tapi ya apa namanya, sunburn, jadi kayak kebakar matahari gitulah istilahnya. Jadi sunburn itu, jadi sun matahari, burn bakar ya. Jadi dia kayak etimologi jadinya. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi teman-teman jangan khawatir, nanti kalau teman-teman pas misalkan datang terus oke, nanti kita ganti sama yang Android deh buat teman-teman. Bonus ya, khusus yang nonton video ini kita kasih Android buat head unitnya ya, dengan tampilan yang kurang lebih sama tapi secara fitur lebih canggih dan lebih lengkap. Nah teman-teman, balik lagi ke kondisi unitnya. Ini kita tadi udah jalan dari mulai start kita dari mall sampai ke sini sih mesin enak ya, masih halus. Kemudian juga tarikan nih tuh, transmisinya masih responsif ya. Di sini juga udah ada Triptonic ya teman-teman untuk transmisinya. Jadi pengaturan Triptonicnya bisa difungsikan dari sini ya, dari tuas transmisi. Tinggal geser ke kanan tuh, udah langsung. Dan ini pun sebenarnya di mode drive biasanya ya, yang auto ya, untuk indikator kecepatannya udah ada sih di speedometer ya di sini. Kalau misalkan kita dari start awal gigi 1, dia indikatornya ke angka 1. Nah bedanya apa? Kalau kita pakai mode drive biasa, nah dia ngikutin kecepatan mesin untuk perpindahan transmisinya ya. Kalau kita RPM-nya semakin tinggi, kecepatannya semakin tinggi juga, nah dia dengan sendirinya berpindah kecepatannya. Bedanya kalau Tiptronic, selama nggak kita pindahin dia akan stuck ya di kecepatan. Misalkan 1 ya 1, kalau 2 baru bisa pindah kalau kita udah pindahkan posisi transmisinya. Seperti itu teman-teman. Nah kilometer memang ini 130 ribuan teman-teman, artinya mobil ini sehat dong ya kan, jarak tempuhnya lebih panjang, lebih lama juga kan pastinya. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin masih worry gitu kan, beli mobil dengan kilometer yang tinggi, ya sebenarnya kilometer itu tergantung usia dan pemakaian juga. Gak mungkin dong kalau namanya mobil dipakai udah puluhan tahun atau mungkin ya usia tahunan lah gitu, kilometernya masih rendah aja ya, mungkin kemungkinannya 1001 lah, seperti itu ada. Tapi ya kita harus relate lah, harus rasional ya, namanya barang dipakai itu ya pasti ada ininya gitu, ada histori riwayat tempuhnya ya. Selama teman-teman ngelihat unitnya masih oke, kondisinya masih sehat, apalagi dengan perawatan berkala, no problem sih teman-teman ya gitu ya. Buat ini aja sih, buat ngingetin teman-teman ya, buat ngasih info juga gitu. Jadi kalau beli mobil second tuh ya mungkin ekspektasinya jangan wah ini kilometer tinggi nanti rusak-rusak ya. Namanya barang dipakai tuh resiko kerusakan tuh pasti ada. Nanti kembali lagi bagaimana treatment dari teman-teman ya gitu. Minimal memang buat meminimalisir gitu kan. Oh kilometernya rendah nggak jaminan juga sih teman-teman. Kita juga banyak pengalaman gitu, beberapa kali ngecek unit yang kilometer rendah, ternyata rendahnya rendah bohongan. Mau nggak seperti itu? Mending kilometer tinggi tapi real gitu kan, atau di kilometer rendah tapi itu dibuat-buat gitu kan, ya sekedar menghibur aja gitu. Tahu-taunya wah ini banyak rusak, banyak ini. Nah itu juga harus ada kejelian dari teman-teman gitu. Jadi kilometer tinggi bukan berarti mobilnya jelek gitu, kilometer rendah juga bukan berarti jaminan bagus gitu. Tapi memang di kondisi tertentu ada memang, kalau mungkin rezeki teman-teman yang bagus dapat mobil yang tahun tua kilometernya istimewa, itu kan beda ini ya, kita beda lain cerita lah gitu kan teman-teman. Yang pasti kalau menurut saya sih dengan usia 12 tahun lah, 12-13 tahun lah, ini sekarang 2025, dengan kilometer 130 berarti kan rate pemakaian per tahunnya di angka 10.000. Wajar banget dong untuk orang Jakarta dengan mobilitas tinggi. Dan buat saya sih gini sih teman-teman, kalau mobil itu kilometernya tinggi berarti mobil ini tipikal yang bukan yang ringkih ya. Kalau dikit-dikit masuk bengkel, saya rasa mobil nggak pernah dipakai jauh gitu kan.
dan pemakaiannya terbatas gitu, orang juga bakalan kapok gitu ya. Dan ini kalau nggak salah historinya masih tangan pertama kalau nggak salah teman-teman, nanti kita harus cek juga di fakturnya itu. Artinya dari pemakaian pertama ini dia mobilitasnya lumayan tinggi ini, jadi ya masih worth it banget ya, untuk apalagi dengan harga yang jauh lebih murah ya dibanding mobil sekelas ini dengan merek yang lain. Nah teman-teman, oke balik lagi itu intermezzo ya buat teman-teman. Jadi buat meyakinkan aja ya, jadi kilometer tinggi itu bukan berarti mobilnya jelek ya, semua kembali lagi pada kondisi realnya ya, mesinnya, transmisinya, kaki-kakinya. Dan memang histori pemakaian sebelumnya juga menentukan kondisi kendaraan saat ini. Seperti itu teman-teman tipsnya. Nah kita mumpung jalanan kosong nih teman-teman, kita coba dong tarikannya seperti apa nih mobil. Enak ya teman-teman. Ya, giginya itu smooth walaupun basicnya ini belum CVT ya, tapi perpindahannya itu halus banget gitu ya, nggak berasa gitu di sini. Banget ya teman-teman, tadi cuma saya tahan, nggak saya pindahin ya, dia masih stuck gitu. Begitu saya pindahin, set, berasa banget. Kita turunin dulu kedua, set. Bodi yang bongsor ya, ground clearance juga ini nggak terlalu tinggi ya, maksudnya dia jadi di kecepatan tinggi masih stabil karena aerodinamisnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kenceng di putaran angin di bawahnya ya. Nah buat teman-teman yang penasaran dengan mobil ini, jangan ragu-ragu, udah langsung aja WA nomor di situ ya, sudah kita sematkan, langsung hubungi Ade ya. Jangan lupa nanti di screenshot ya video ini, screenshot kalau memang teman-teman berencana mau datang atau mungkin mau sekedar konsultasi dulu juga monggo silakan ya. Yang pasti kita kasih buat teman-teman yang nonton video ini diskon ekstra ya, nanti kita kasih bonus juga buat teman-teman. Tadi udah kita spill head unit, kita kasih bonus, nanti ada bonus lain ya buat teman-teman yang nonton video ini. Nanti di screenshotin ditunjukkan ke Adek pada saat datang. Nah kita buka harga di 159 untuk harga cashnya, masih nego tentunya. Untuk DP juga masih bisa DP di angka 20 jutaan teman-teman, yang angsurannya di angka 3 jutaan ya. Jadi mau kredit mau cash silakan ya, tergantung dari budgetnya teman-teman. Yang pasti kita garansi mobil ini tidak bekas tabrak dan tidak bekas banjir ya teman-teman. Langsung aja datang ke Allison Automobil di Point Small Square Lebak Bulus basement 3 ya, nanti langsung ketemu Ade. Buat teman-teman yang baru ya nonton videonya Allison Automobil atau mobilbagus.id, nah jangan lupa nih di subscribe ya teman-teman, biar nggak ketinggalan informasi seputar stok mobil yang ada di Allison Automobil. Dan pastinya untuk teman-teman yang udah subscribe ya, nunjukin ke kita pada saat datang, nanti ada bonus khusus buat teman-teman ya. Komennya juga ditunggu teman-teman, biar kita bisa lebih maju lagi, dapat masukan dari teman-teman yang intinya membangun kita biar lebih baik lagi. Oke, terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu, kita tunggu di Allison Automobil. Terima kasih.